Selamat datang di rapor horor yang tertunda ya. Sangat tertunda. Nggak tertunda sih, ini baru satu minggu. Satu mingguan lebih udah. Iya benar. Kuartal 4 terakhir. Kuartal terakhir 2023. Sesuai permintaan kalian tidak live stream ya. Iya. Dan sesuai janji kami tidak live stream. Tidak live stream nih. Jadi kalau tidak live stream harus nungguin ada dulu semua bertiga. Rapor horor kuartal 4 itu berarti kita bakal ngebahas dan nggak ngeranking ya. Ya seperti biasa kasih Nilai. skor A B C D E ya. Untuk horor-horor yang tayang di bulan Oktober, November, Desember. Kalau dilihat dari contekan gua sih ada 13. Anjir Ya. 13 lagi Nggak. angka Siap. Tapi nggak sebanyak bulan-bulan sebelumnya ya berarti ya. Iya bener. Desember dikit kan. Desember dikit banget. Desember cuma 2. Ini gue kirain dari awal lagi. Oh jangan. Hey. 51 Anjir. Menangis anjir. Bukain gitu. Jadi Ya udah. Nggak apa-apa. Ya, Hey. karena ada 13 horor, alhamdulillah nggak begitu banyak ya. Jadi kita bisa lebih cepat. Asik. April, kamu mau ikutan? Kita mulai dulu lah dari Oktober di film horor pertama yang tayang, yaitu Bangku Kosong Ujian Terakhir. Ini sequel, Ini remake, sequel, remake atau reboot atau apa? prequel? Datang dari sutradara Lakonde dan juga Montitiwa. ini apa ya? Kayaknya ininya Ini deh. Star Vision ya? Ini Star Vision. Ini Star Vision. Montitiwa tuh writing bukan Iya sih? benar. Script ya. Di Direjo juga. Oh iya, Ini Dirja Alim juga. Alim Studio kan? Iya, ini Oh iya, Alim iya. Studio yang nulis skripnya juga. Pertama gua nonton tuh gua langsung inget drakor All of Us Are Are Dead. Dead. Asli. Oh iya. All of Us Are Dead versi karakternya nggak ada kedalaman gitu, sama semua. Sama semua. Ya, kita kan nggak bisa bikin film Apa? zombie. Oh iya, jadi Tetap aja harus Harus ada demit ya. harus ada Iya. setan ya. Mungkin nggak apa-apa, tapi kemudian makin ke belakang tuh makin muncul banyak pertanyaan-pertanyaan gitu loh. Iya. Maksudnya ini kan kalau template zombie mah kan emang digigit ya Jadi, kena kan. iya. Jadi, ini berarti apakah setannya lompat-lompat? Nah, Ya kan? Gimana? bisa merasuki banyak saat bersamaan Iya, gitu iya, kan. Benar. Biasalah mentang-mentang horor gitu kan. Jadi semua sendiri gitu. Logisnya nggak dipikirin. Yang gua inget adalah Kujang Maut sih. Wih. Si siapa tadi Syah? Tadi Syah. Satu-satunya senjata paling mengerikan setelah nanti kalau kalian nonton Pemukiman Setan ada senjata juga kan. Keris mengerikan Iya, kan, benar, itu mengerikan. benar mengerikan. Ini Kujang Maut ini mengerikan. Anjir. Kok orang tak bersalah mati di tangannya? Ini kujang pemusnah massal. Jadi soalnya ya harusnya kan dia memusnahkan setannya ya. Tapi entah kenapa setannya keluar, nyawa orangnya Nyawanya juga mati. keluar gitu, kebakar, gosong. Minta maaf, dia tidak bisa diselamatkan lagi, lu yang ngebunuh. Pedih gue mengingat Iya, itu iya. kisah. Ya, tapi itu emang template zombie kayak gitu kan. Ya kalau udah kena zombie ya udah mau diapain lagi. Tapi kan nggak bisa seperti itu juga ya pakai Kujang Maut. Sebenarnya kalau zombie ya udah orangnya mati, ya zombinya mati yang itu. Nah ini kan percuma jadi matinya gitu. Istilahnya collateral damage pak. Tapi banyak ya kalau Collateral damage Totalnya terlalu banyak. banyak, kan? total damage-nya. Gimana menurut kalian? ya kosong lah. Kok kosong aja? Enggak. Nggak lulus dong. Meskipun cuman mungkin 1-2%, tapi ada beberapa gore yang gue oke, bisa bikin gue melek dikit. Ya. Terus Lania Vira, Oh, Lania Vira tuh yang ini ya. yang anaknya si tadi Syah. Oh iya. Oh itu tuh. Oh iya benar-benar. Itu. Yang jago itu kan. Oh, itu yang Iya. barengan. Iya yang Sidekick-nya. barengan. Sidekicknya anaknya, Oh itu anaknya ya? Anaknya kan? Oh itu aslinya anaknya. Oh enggak, bukan. Jadi setiap ada yang apa setannya ngomong diterjemahin kan. Diterjemahin sama ya, translator. Heeh. Terus aja gitu terjemahin. Tadinya gue kira mah dia translator gaib. Di situ berantem juga kalau nggak salah ya. Berantem. Ada actionnya ya. Klimaksnya dia berantem. Iya, iya kan? Heeh, sama Andi Rip. Iya, oh iya Andi Rip. Nggak tahu. Ujang Petot. Petot. Siapa? Ujang Petot. Iya. Apa putus apa bahasa Sundanya? Pegat. Pegat. Oh, Ujang Pegat. Ujang Pegat. Ujang Pegat. Iya udah. Ah, gitulah lu Petot. Cemin. Ya gua apa ya D lah. Gue cemen juga sih. Ya itu Kujang walaupun goblok ya salah satu yang bikin ketawa sih. Maafkan saya, dia tidak terselamatkan. Aduh yang Pak Teddy. Cemen. D. Oke. Sekarang kita ke film selanjutnya yang mengulangi kesuksesan film pertamanya secara pendapatan penonton ya.
Pamali Dusun Pocong. Ini kelanjutan ya dari Pamali yang tahun lalu tiba-tiba hit ya. Anjay gitu. Ya nggak tiba-tiba sih kan. Oh, iya Leadnya udah kelihatan. Oh iya benar. Mbak itu pasti hits. Hits. 800.000 ya film 800.000. pertamanya. Dan Pamali kedua tuh udah sejuta lebih. Dan emang terlihat sih ya kalau gue lihat filmnya emang secara budget lebih mahal sih Lebih kelihatan. mahal. Dan Kelihatan. setannya lebih menjual gitu ini ya. nih, betul. ini harus dicontoh sih. Ketika film pertama itu untung gitu, Iya. lalu film kedua harus lebih baik kelihatan gitu. Ini tuh kelihatan Pamali itu lebih mahal. Iya kelihatan. Intinya visualnya aja udah Iya kelihatan deh. dari maksudnya yang kita lihat juga udah kelihatan. Kalau Pamali pertama kan visualnya nggak kelihatan, soalnya gelap semua. Gelap. Ya di rumah doang kan. Gelap. Kalau ini diliatin ya. Lihat twistnya gue suka Itu sih. gue suka sih. Terus gue suka. Pamalinya itu yang gue Iya, suka. Pamalinya. Heeh. Itu part terbaik dari ceritanya kayak oke. Itu sih, iya benar. Ya, akhirnya Gue setuju Iya. sih. Oh ternyata terbalik. Jadi mirroring. Memang itulah Pamali Iya gitu itu. loh. Iya benar. Jadi memang yang di tempat itu. Gue nggak tahu apakah itu ada di gamenya atau enggak. Kalau nggak ada di gamenya ya kudos buat yang nulis naskah lah. seru-seruan aja ya. Maksudnya ya diganggu gitu Iya. aja kan isinya Ya sebenarnya. pokoknya bagaimana caranya bikin pocong itu Iya, nongol munculnya beda-beda gitu Iya. gimana. Meskipun jadinya ada beberapa adegan yang kayak bikin gua kesel juga gitu, kayak yang di sumur gitu kan. Oh iya, udah sih. Udah yang Oh, main yang HP itu sumur. kan. Kayak gitu. Jadi kayak semuanya tuh kayak emang didesain biar jadi treatment yang horor gitu loh. Betul, gitu. betul. Harus ada sesuatu gitu, tapi jadinya kayak terlalu dipaksa gitu loh, kayak anjing lama banget lu di sumur aja. Jatuh nih kan gitu. Ada beberapa yang kayak gitu sih, tapi gue lebih suka yang kayak pocongnya nongol doang. Di kamar mandi ya. Iya kayak gitu-gitu. Dan harus aja. ada ya. Horor kita tuh harus ada penampakan di kamar mandi. Kayak gimana pun bentuk kamar mandinya kan, mau kamar mandi di dalam, mau kamar mandi di luar. Mau mewah mau yang kayak Iya gitu. kan harus ada kamar mandi itu. Gue satu yang suka nih adegannya. Meskipun gue secara overall buat terornya menurut gue ini generik banget. Iya. Tapi satu yang gue suka adalah pas si cewek itu siapa yang gua tahu. ditarik, Yang tarik ya. star gitu. Iya. Benar. Itu bagus. Sobek kan maksudnya? Meyakinkan gitu. Iya, copot itu rahangnya. Iya benar. Gua untuk Pamali Dusun Pocong B- lah. Gue C+ lah. Wah, C lah. C. Gua suka Oke. gore-nya. Gua suka ini Dea Panendra ngambek-ngambek. Itu Nggak pengen jelas. gue tampar. Emang ngeselin aja. Ampun. Meskipun ya Samin nggak ini juga ya, nggak banyak juga Ya tapi lawan lu Dewa Panendra. Iya. ya, Dea Panendra soalnya lebih ini. Kalah. Diem aja udah Muncul. acting. Ngomong apa lagi nih manusia nih? Oke, itu tadi ya. Berarti Bemin C Plus. C. Kayaknya ini yang paling tinggi nanti. Iya, kayaknya. Ya udahlah ya. Ya udah aja tutup ya. aja udah. Yang lain rada surem. Yang lainnya film psikopat. Habis Pamali ada Janin Iblis Neraka. Oh, saya istirahat. Oh, ini ya. Janin Iblis Neraka ini coba ingetin gua. Ini pokoknya yang isinya itu adalah horor jendela. Oh iya, bener. Setannya semua dari Iya, jendela. Pak. adegannya pokoknya penampakannya jendela. Jendelanya kebuka. Jendela kebuka gitu. Yang suaminya selingkuh. Iya Bener nggak sih. Si Samuel Rizal. Samuel Rizal. Iya, iya, tuh kan lu ngingetin gua lagi. Iya. Yang Yang, semua- dia mau ada klien terus pijet tuh, meeting, ya. terus dikirim lah cewek Utusan setan ya ceritanya. yang dialognya tuh mentang-mentang dia bukan orang gitu kan. Ya dialognya filosofis gaib lah pokoknya. Aneh lah pokoknya. Ya udahlah D lah. Ini belum gue kasih E loh, masih D lah karena masih ada adegan itu tadi utusan Lucifer pijat plus. Ya gue ini mah E lah udah. Oh langsung oke, siap. Tanpa ampun. Film begini masih kalian tonton. Iya ini nggak ngerti gue. Gue D, Rangga E. Oke, setelah itu adalah Indigo. Gak nonton. Indigo, gue nonton. Gue nonton lagi. Indigo ini hitmaker seperti biasa. Mata batin 3 lah. Ya ini lah. mata batin 3 pak sebenarnya ini. Mata batin 2,5 kali. Habis ini nanti kalau ini hit, ini sejuta kan? Sejuta. Iya, Habis ini baru sejuta. duitnya buat mata batin. Batin 3. Habis sama persis gitu loh. Apa Iya, cewek adiknya Indigo Bener. datengin sama Sarwijayanto. Iya. Udah sama itu mata batin. Sarwijayantonya pun punya suami ya. Yang suami Sama lagi Jeremy Thomas. Jeremy Thomas. Yang ini Jeremy Demi apa? Yang ini si Marcelino. Oh ya Marcelino, sorry. Ya, Yang ya. mati. Beda-beda. Suaminya Thomas beda. mah yang di Jeremy Thomas yang mata batin ya? Atau The yang Doll mana bukan? ya? Doll. Oh, The Doll. Doll. Sorry, The Doll. Doll. Ya, tapi intinya Universe. Sarwijayanto. Sarwijayanto. Pokoknya Sarwijayanto. Iya. Benar. Jadi suaminya memang sama.
atau suaminya banyak. Udah gitu lama lagi filmnya 2 jam. 2 jam lebih. Iya 2 jam lebih. Kan kayaknya lama ya filmnya. Iya, deketan megah gitu loh mungkin maksudnya, tapi capek banget. Allah capek banget lah gue nonton. Soalnya ya kayak ya udah lu kayak mengulangi aja, kayak ngulangi nonton aja. Horor orang kaya ya. Orang kaya, betul. Apalagi dengan dialog-dialognya yang super clear itu ya. Anjir. Jadi Indigo itu adalah suatu ada kuliah dulu. Bangunan Wit gitu juga kan? Bangunan gitu juga. Iya, jadi kayak Hitmaker tuh gitu. baik banget ini pokoknya. Horor presentasi berarti ya. Jadi ada slide-nya sebenarnya tuh. Jelas. Makanya panjang ya semua Iya. diomongin Semuanya anjir. diomongin, panjang banget. Kita kan horor kita tuh selalu ada ngalih perhatian gitu. Nah ini dialog. Jadi kita lupa sama ceritanya yang ya kan. Lupa kan kalau ada. Oh nggak ada ya ceritanya. Itu loh maksudnya. Oh Ceritanya begitu aja, Pak. Aliando berkhianat sama perusahaan, tiba-tiba 5 menit ditabrak. Gila. Gue nonton drakor kriminal yang sering ada adegan kayak gitu aja nggak secepat itu loh mafia ya. Tahu di mana Aliando di perempatan itu coba? Intel, Pak, perusahaan Perusahaan raya. Intel ini. Membosankan sih karena kita udah tahu Iyalah. Hitmaker Cemin. seperti apa. Cemin juga sama. Tidak bisa komplain lagi kalau aja Rocky mau bikin yang lebih beda. Masalahnya setelah ini tidak lama kemudian Bangunan Wingit datang dengan hampir mirip anjir ya. Jadi kayak oke, anjir. Jadi kayak back to back dong ya. Coba yang lain lagi, franchise baru. Iya, gitu. franchise baru apa Iyalah, kayak aduh yang fresh lah ya. yang Pres Paroki ya silakan Apa-apa cari maksudnya lagi. settingnya orang kaya lagi gitu. Iya, Ciri apa khas kayak- kan itu mah. Selanjutnya adalah wah ini sleeper hit tahun lalu. Nyanyikan. Nyanyi Saranjana. Gue ngiri sebenarnya ini nggak nonton ini tuh. Agak-agak. Ini gua nobatkan dulu lah film dengan soundtrack terbaik horor. Nah. Awas tuh kameranya jalan nggak? Hah? Kameranya Gua jalan. tadi begitu. Tadi jalan pak. Tadi. Halo. Oke. Nggak emang jarang kita tuh horor punya Punya soundtrack. ya? Iya benar. Jarang. Ya itu udah. Paling pengabdi setan. Iya. Itu udah +1 berarti. Ada effort kan bikin theme song. Walaupun nggak nyambung sama adegannya ya, tapi ya udahlah. Ya even yang nominasi FFI aja maksudnya theme songnya lagu Iya, yang udah ada. Udah ada kan? Udah ada. Mending ini dimasukin Mending ini. beneran asli. Tapi yang menyedihkan tuh ya itu gitu sebenarnya. Pas nonton ini tuh gue gimana ya? Sebenarnya kalau misalkan ini sampai pertengahan tuh bagus. Iya bener nggak usah lah, nggak usah diterusin aja. Gitu, terusin dulu. Nggak usah diterusin. Penelusuran budayanya bagus. Gue dapat banyak ilmu kayak yang ibu-ibu di dalam Oh iya. keranda bukan keranda. Oh yang lagi. Yang jam sangkar, yang bersembunyi dari santet. Itu kan Iya, kayak gue baru benar. tahu tuh. serius ada sangkar maksudnya? Ada Iya, jadi dia kelambu. Oh, Jadi dia buat tidur bersembunyi dari itu. kelambu. Iya. Terus ada yang dikubur di dalam air. Ya, kayak gitu-gitu. pocongnya keluar dari air jadinya kan. Set itu tuh. Menarik kok kalau gue denger ya. Iya, Kalau gue dari- lihat dari mungkin enggak ya. Kalau lu denger menarik ya. Harusnya itu nggak usah ada gambarnya ya, suara aja ya. Diceritain gitu. Mungkin menarik kalau diceritain. Maksudnya gue ngerti dia pengen nge-highlight beberapa kultur di sana Iya. yang mungkin jarang kita lihat Betul. gitu. Dan itu gue suka. Heeh. Tapi begitu masuk ke Saranjana gitu. Sebelum masuk ke Saranjana pun gue kaget dengan serangan pocong mundur. Itu udah tahu sih. Yang trailernya sudah ada itu. Gue kayak aduh men, please lah udahlah kayaknya kalian stop aja di hutan. Jangan ketemu pocong, jangan berantem itu sama pocong udah. mundur maksudnya dia ada genetis DNA undur-undur apa gimana? Ditarik pak anjir orangnya, tapi mundur pocongnya. Orangnya juga Orangnya. jelek banget aja. Tapi pas sudah masuk, aduh men. Di pinggiran kota. Iya. Awalnya gue masih ini loh, oh ini pinggiran kota Saranjana kan ada tulisannya gitu Iya, kan. Kota Saranjana sisi terluar. Oke lah siap lah. Bekasi lah ya. Iya gue kasih sebenarnya. Tapi udahlah Udah ternyata gak ada berubah. Gak ada berubah. Jinnya aja ngejarnya pakai lari, nggak Jin pakai kejar apa, jin lari. apa? Jin apa ini aja. Pasukan kerajaan apa Pasukan ini? kerajaan jogging kalah sama manusia. Iya. Terus ayo selamatkan, ada yang jemput pakai mobil VW. Pakai VW. Terus masuk tolnya lah. Ini mah kayak di Jogja juga begini bentuknya. Gak usah ke kota Aduh gaib. men. Ya mungkin dia peradabannya stuck sampai tahun berapa kali. Enggak Enggak juga kan, tapi- itu menyalahi justru cerita-cerita yang beredar karena kan Saranjana itu kota maju yang banget. maju banget. Iya, iya. Menyalahi Kayak itu. ini ya, kayak apa? Marvel teh. Apa? Wakanda.
Wakanda, Ya, kayak Wakanda, ya, ibaratnya betul. kayak gitu Tapi lah. mistis. Mistis ya kan menyalahi itulah. Biar kelihatan canggih tuh mereka sering close up ke CCTV loh. Iya. Jadi ini tuh canggih. Jadi di kota CCTV. Mungkin di situ ceritanya CCTV itu canggih. Canggih di sana kali. Tapi ya pas gue nonton Saranjana tuh gue jadi inget satu tempat Gading Serpong. Jadi pas gue lihat jalanannya, ini kayak Saranjana ya, ada gedung-gedungnya gitu anjing asli. Tapi setelah ini yang jelas tahun ini udah siap selanjutnya universe-nya Saranjana udah dibikin kan. Cameo yang Kuyang, iya ada Kuyang. Ada di film Saranjananya. Itu masih menarik loh pas Kuyang loh. Iya. Karena dia ngasih tahu jalan kan. Kuyangnya sih. Oh jadi baik. Iya baik, Kuyang baik. Tapi ya udah sekelebat. Meskipun grafisnya kayak Doom ya, game. Doom ini cuman gua dulu main Windows. Temen di apa? Pixel kan tapi pixelate gitu enggak kan. Enggak bisa lihat, tapi ya udahlah anjir. Mungkin referensinya itu mungkin. Cemin lah. Sebenarnya gue mau ngasih D, tapi effortnya, soundtracknya gue masih berusaha appreciate. Gua D please. Karena ada lagunya yang stuck di otak gua. Asli kalau nggak ada lagunya itu kayaknya gua bisa walk out itu, tapi enggak. Gua pengen denger itu lantunan Saranjana. Gue pengen ngasih nilai tapi nggak nonton. Sayang sekali. Ayo Rangga. segera OTT. Segera OTT lah. Ada di Prime kayaknya sih. Selanjutnya adalah horor yang ini nggak tahu nih kalian nonton atau enggak. Wakaf. Udah lah. Tidak lah. Lu nggak nonton juga sih? Gua nggak nonton. Oke. Ya udah nggak usah dibahas ini. Lu lah bahas lah. Bangsat. Enggak nanti dirapel aja sama si Jin. Iya sih. Jadi Wakaf ini sebenarnya adalah Unofficial remake-nya si Jin. si Jin yang Turki juga. Jadi pas gua nonton Wakaf itu gua nggak ngerti ya. Ini tuh cerita tentang santet apa gitu ya. Terus kan gue si Jin belum pernah nonton kan yang aslinya. Terus abis Wakaf tuh kan udah minggu depan nonton lagi si Jin. Nah pas nonton si Jin, kok ini kayak film Wakaf ya? Wakaf itu kayak ngambil ceritanya si Jin, cuman diganti aja gitu semua. Rip off ya. Iya kayak rip off gitu anjing. berapa Makanya kali kaget. abis ini ya? Iya. Kok lu tahu sih? Gue kan nonton si Jin sama Rangga. Terus gue bilang, abis ini gini nggak? Bener anjing. Padahal gue belum nonton si Jin tuh. Tapi karena gue udah nonton Wakaf, jadi kayak ternyata mirip. Ternyata emang rip off ini mah anjing kata gue. Jadi ini apa remake diem-diem. Iya remake diem-diem. Jadi kan si Jin ada yang santet apa pakai tulang itu tuh. Ya, ya. Di Wakaf ada Pakai usus ya apa? pakai usus ayam. Anjir usus ayam. Terus di si Jin ada yang Guyur nenek-nenek itu, guyur iya, pakai iya. baskom Oke, air betul. panas. Di Wakaf ada juga. Plotnya diganti dari pelet Nah, jadi iya. wakaf. Jadi wakaf. Tanah Jadi yang wakaf. direbutin adalah tanah, Tanah bukan laki. bukan laki. Oke. Gitu doang. Dia diganti. Tapi sisanya sama. Santetnya sama, adegannya guyur ini sama, kayak gitu. Literally anjing ini jenius ini. Dia nggak usah bayar copyright ke si Jin ya. Dia pikir kita tidak tahu apa. Untuk wakaf sorry banget ya. Karena Coba kalau nggak diem-diem. iya, dia mah nggak apa-apa. Siap. Abis itu, ini kalian nonton juga nggak? Kultus Iblis. Saya nonton. Oke. Tidak. Tapi saya lupa. Nah udah emang harus dilupakan ya film ini. Oh, Yasamin ya. Ya Sami. Budi Prasetyo juga kan. Ya betul. Dan Star Vision juga ini. Bisa juga. Setelah Bangku Kosong. Gue cuman suka endingnya sih. Oke. Endingnya kan dark gitu kan. Oh yang ceritanya dia mati. gitu. Iya. Tapi proses ke arah Tapi endingnya gue tuh bingung jelek ya, gitu kenapa loh. kayak gitu. Kayak Bener-bener. prosesnya nggak oke. Tapi kalau endingnya mau gitu ya oke. Gue teringat di kepala gue. Template kayak datang ke desa yang kayak mencurigakan, ternyata ada sekte itu kayak ya udah sering gitu, tapi Sering di sini dipakai. kayak tidak ada hal yang menarik lagi gitu. Kayak gak ada isinya gitu. Iya. Kayak kosong Iya, plotnya. kayak kosong aja gitu. Yang menarik di sini goanya aja, goanya agak bagus ya. Bukan kayak di Iblis Dalam Darah. Bukan. Ini goanya kelihatan gitu jelas. Goa lah ya, beneran goa lah ya. Beneran goa gitu. Jadi datang ke desa ya ada ibunya ketua sekte itu, nenek-nenek ngasih wedang ya. Tidak gue. Nah, tapi ada rambutnya gitu. Kan si Yasamin mah nggak mau minum, tapi saudaranya yang cowok minum aja. Anjing, ya gue juga mending nggak usah Ya minum. dia emang suka kali yang Sialan. Terus tiba-tiba ada adegan sensual ya, neneknya menyetubuhi yang si cowoknya. Waduh. Kan ini ada incest di sini Iya kan. ada incest. Itu menarik sebenarnya Menarik. ngomongin soal incest yang jadinya terkutuk itulah, jadi yang incest gitu. Punya ide ini tapi kemudian bagaimana dia explore itu mungkin bingung kali. Iya. Gitu. Jadi Itu kayak ya, kosong. sektenya aja kayak lu mau ngapain, mau main teater pakai
Gitu ya. Semua pose udah dipakai kan. Iya, bener. Apalagi ya pose yang belum dipakai. Terus kayak seragamnya, nih pakai baju putih. Putihnya tuh yang baru itu kan. Iya, Samin bagus, Ya, jelas. kayaknya cuma dia deh yang Cowoknya paling jelek. oke. Iya, Jadi kebanting. kebanting. Cuman Yasamin emang bener-bener oke di sini. Betul. Yang bener-bener kelihatan takut, kelihatan panik. Ya emang Udah dia. berpengalaman di horor lah. Udah Iya. tahu mesti ngapain gitu. Cowoknya kayak hahe. Ini harusnya semuanya kecuali Yasemin ditopengin ya. Ya. Buat ya Samin sama production value-nya dikit-dikit gue kasih C lah. Gua sih cemin ya untuk Kultus Iblis karena ya balik lagi ya sekte-sekte udah agak boring Melelahkan. nih. Iya, Ya melelahkan, kalau iya. bagus sih nggak apa-apa Bagus, ya. nggak apa-apa, tapi boring kalau nggak ada yang baru tuh. Setelah Kultus Iblis ada Si Jin. Nonton lah. Si Jin. Ini adalah official remake. Ini official. Official remake. Dan ini berapa juta? 1 juta lebih juga ya? Hampir 2 juta kalau nggak salah Si Jin. Tunggu ya. 1,9. Oh iya hampir. Harusnya ada lebih dulu. Harusnya ya. Iya bisa 2 juta lebih nih. Yang sudah 2 juta Anda tahu apa? Apa? 600 Raka. Oh iya. Iya. Udah, nanti aja itu. Nanti dibahas. Ya oke. Si Jin karena gua belum nonton film aslinya, terkejut juga sih sama ceritanya. Oh oke. Ternyata peletnya begini gitu. Ya bagian revealingnya menurut gua oke gitu sih. Karena source-nya menarik. Ya seharusnya menarik karena Source-nya source menarik. materialnya menarik kali ya. Sama Anggika Bosterling kali ya. Masalahnya adalah Anggika bagus. Tapi kayak Kultus Iblis tadi. Yang cewek bagus. Yang cowoknya. Cowoknya. Siapa itu namanya? Ibrahim Rishad. Irsyad. Ya, itulah. Irsyad. Pokoknya acting marah-marah yang penting teriak-teriak aja. Tapi mukanya lempeng. Iya, Kamu dasar gitu. Aku capek baru pulang. Iya loh. Gue capek ngeliat lu. Mungkin coba kalau ininya udah keluar ekspresi lah, coba dimainin bener, juga. Ini kebanting. Banting. Agika kan total banget tadi Iya, kan. Anggika doang kayak gua. Sama Niken Anjani aja kebanting. Iya, berarti. ini kan Anjani masih lebih oke juga yang Ya sama acting ibu-ibunya aja kebanting yang cuma diem doang. Mendingan ibu-ibu yang di kamar itu kan ibunya diem aja. Gue tetap suka pemakaian apa sih itu? selimut Selimut itu gue suka dengan tulisan. tulisannya, looknya ada Quran di sudutnya. Looknya oke, cuman ya dadaknya hadrah gitu-gitu aja. Tapi ini Hadrah yang mendingan sih. Makanya itu. Lebih mendingan sih daripada yang Hadrah tuh horornya apa aja ya sebelum ini banyak Jaga sih. Pocong, Ada Pocong. Makmum 2. Aku tahu kapan kau mati Aku satu. tahu kapan kamu mati. Problemnya satu Pak, dia mendingan di saat ini remake. Iya karena source-nya balik lagi. Iya, karena source-nya. Kayak kalau ini kayak Firework, Kembang Api, Iya, kayak Hello Ghost gitu yang emang Iya. source-nya udah bagus. Celah. C, oke. Kalau gua B-min. Gua D. Karena gua udah nonton, Lu udah nonton yang iya. asli ya, soalnya ya. Gua expect ini tuh lebih jangan ngikut bener-bener plek-ketuplek juga maksudnya ininya detail black magicnya itu. Iya. B-min, C, D. Oke. Rata ya. Setelah Si Jin, nah ini kalian nonton nggak? Perjamuan Iblis. Tentu tidak. Perjamuan Iblis ini adalah film kedua yang pakai kata iblis ya di bulan November. Setelah Kultus Iblis. Ini yang direct film panjang pertama sutradara Kenny Gulardi. Lampir ya. Nah iya, saudaranya Lampir. Yang dibikin Ini Lampir. tapi ini nggak tahu. Berarti ini film pertamanya. Berarti sebelum Lampir ya. Putri Ayodia lumayan menyelamatkan film ini sih. Oke. Karena karakter utama dan kayaknya sutradaranya tahu banget gimana cara memanfaatkan Putri Ayodia biar memaksimalkan biar oke. Tapi sisanya soal sekte-sekteannya itu kayak wadaidau gitu ya. Karena balik lagi ini ngomongin sekte-sektean. Kebangetan sih kalau udah ada Putri Audia nggak bisa bikin justru dia jadi jelek. Tapi ini kalau dibandingin sama Kultus Iblis emang lebih baik dikit dari Kultus Iblis gitu. Karena ceritanya itu kayak gaya-gaya barat gitulah, sekte-sekte di Hollywood gitu yang bukan sekte-sekte di kita gitulah, kayak perjamuan, judulnya aja Perjamuan Iblis. Tapi cerita sektenya tuh ini dikejar deadline Pak. Jadi tumbalnya itu jam 12 malam harus beres. Tapi kalau enggak udah gagal gitu, sektenya berlanjut. Itu sekte apa Cinderella? Iya, gue sama si Anti sampai bingung. Hah? Kenapa? Aduh udah jam 12. Anjing apaan ini, sekte apa? Terus ngapain dari awal lu ngajak ngobrol korban lu gitu? Aku akan hidup abadi. Terus dia tahu ini jam Terus 12. setelah jam 12 lewat ya udah gitu.
ya udah si ketua sektenya ditarik sama setan. karena lewat deadline. Ya itu ini karena agensi itu kayak Gagal gitu. nggak ngasih tumbal ceritanya. Iya, karena tumbalnya lama gitu. Karena udah jam 12 malam itu apa? Gua lapar. C ya. Untuk Perjamuan Iblis, mohon maaf. Ini Rumah Iblis habis ini. Iya. Nggak nonton juga gua. Habis ini ada Rumah Iblis. Ini cerita tentang rumah yang Ada iblis. Ada iblis. Sesuai judul. Ini sebenarnya bagus sesuai judul. Iya, ya. Tapi udahlah. Rumah Iblis. Ya udah. Lu nonton? Nonton. Lah gue nonton ini. Pokoknya iblisnya di mana-mana. Namanya Di iblisnya jendela mana, ada. di- Di sumur ada. Iya. Kamar mandi ada. Kuntilanak sih iblisnya sebenarnya. Nah ini yang jadi pertanyaan gue sampai sekarang. Iya. Kenapa setannya kuntilanak tapi pas kesurupan macan? Iya. Anaknya kan. Gue bingung ya. Iblisnya yang mana? Iblisnya yang mana? Kuntilanak atau macan? Itu aja deh, tolong dijawab dulu. Ya udah tolong jawab. Kalau belum dijawab ya tetaplah nilainya E. Si anjing. Biar cepet kan? Iya. Oke, lu Gua D min. Ya Allah ini. Yang pokoknya yang penting ada Egil Fedli dan tiap ditanya J gitu. D min ya, gua mohon maaf banget. Suami saya mana J? Oke, lanjut 3 terakhir. Pangonan Wingit. Nah, Gue tidur dulu ya. Sama. Pas nonton juga gue tidur sama. gitu. Ini film yang gua nggak ngerti kenapa kita nonton siang-siang show pertama, tapi kok gua ngantuk ya nontonnya. Asli. Apa yang salah sih? Ini gue nonton ini barengan sama monsternya Koreeda sama Evil Does Not Exist yang Itu slow slow, dua-duanya. semua slow. Tapi yang ngantuk yang ini. Film paling jelasnya Hitmaker ini. Kalau tadi Indigo itu udah cukup jelas, ini lebih jelas. Filmnya ini. Semua dijelasin. Semua dijelasin, film terjelas ini pokoknya 2 Ini jam. Guntur yang kan? terjelas. Iya, Guntur. Tetap sih filmnya film Rocky kelihatan ya. Tapi ada sholatnya ya. Nah, intinya di sini ada adegan paling dahsyat, sholat di goa. Dan itu gue nggak inget, kayaknya gue tidur itu. Dia sholat Iya. di gua. Jadi dia tuh lagi mencari kuburan hantunya. Ada di gua. Ada di gua lagi dicari-cari gitu. Terus sambil dikejar-kejar hantunya, setannya ngejar-ngejar Jadi dia biar yang nggak merasuki biar nggak Krisna diganggu. Sugiono. Biar nggak diganggu, sholat dulu di gua. Wudunya Hah? tayamun. Tayamum ada. Bener, adegannya. serius? Lu Razid aja. Ada serius. Gue inget tayamumnya, sholatnya gue nggak inget. Tapi Ada tayamum. Luna Maya. Luna Maya bawa-bawa itu. Mukena. Bawa, dibawain nanti ada flashback. Ibunya ngebawain mukena di tas. What the? Horor paling praktis berarti ini. Dijelasin sama setannya satu ya kan. Ini hari kedua. 2. Kamu akan mati di hari ketiga. 3. itu korban Sadako iri sama ya, gue nggak dikasih tahu. Dikasih tahu. Sadako aja 7 hari ya. Berapa sih? 7 hari nggak dikasih tahu loh. 7 hari nggak tahu loh. Mati aja. Berarti kalau ada award horor paling jelas ini berarti. Ini baik ini. Jelas DJ jelas. Gue D. Aduh. Ya ini kayaknya D aja deh gue. D biasa ya. Belum sampai D min. D biasa. Gue masih hargailah itu adegan tayamum di gue. Kalau ada pengen nonton deh gue. Bentar lagi. Ada, kayaknya. pasti ada. Bentar ada. Lu ada nonton pokoknya. Ada Berapa penontonnya ya? itu Banyak, kayaknya sampai sejuta 1, nggak? Sejuta juga itu. Berapa gitu? 1,6. Oh anjir. Bye bye Pangonan Wingit. Selamat datang malam para jahanam. Ini film Star Vision lagi, ketiga. Gokil. Star Vision ngeluarin horor langsung dalam 3 bulan terakhir. Gue lupa ya. Oh nganterin ya kayak gadis kretek ini sebenarnya. Gadis kretek ini awalnya. Bapaknya pokoknya ada yang sekarat. Bapaknya ada meninggal, wasiat gitu. minta dikuburin di Oh itu desa. oh iya. Ini udah meninggal ya. Pas datang kebetulan, pas lagi event malam para jahanam. Iya. Padahal kapan kayak besoknya kayak. Sebuah kebetulan ya. Iya, sebuah kebetulan yang kebetulan. hebat. Mereka ini harus berhadapan dengan para arwah-arwah zombie ya. Selama 3 hari Selama ya. 3 hari 3 malam dan memutuskan untuk tidak pulang. Tidak pulang. Dari kedua hebat sekali ya. Saya sih kalau malam pertama ketemu zombie, Iya, saya gua mau sih pulang sih. ini setuju sama siapa? Amel ya. Iya, Amel. Ayo pulang ada zombie. Itu harusnya. Kenapa nggak pulang? Nggak tahu. Pengen nggak tahu gue juga. Gue nggak tahu. Gue nggak tahu asli. Iya motif mau nguburinnya ya ada tapi kayak
ya udah, yang penting gue nggak mau pulang dulu. Jadi intinya kan dia mau nguburin, diganggu malam, oke lah. Paginya dia nguburin, udah nih. Sama berarti udah mau kan nyari beres. silsilah keluarga. Iya, tapi kenapa tiba-tiba Ya anjing kan. kalau masih lagi ada zombie mah balik aja dulu. Besok anjir. lagi aja Iya, gitu besok kan. lagi Ini kan aja. 3 hari kan. Ya udah ntar aja gitu. Terakhirnya ketemu pohon. Ada pisaunya ditabut, ngeluarin darah. Tuh kuburannya yang dicari-cari. Iya, darahnya nunjukin ke arah kuburan, sialan. Sekalian aja ada ini buku terbang. Soalnya tanpa ada penjelasan dia ke situ tuh ngapain juga gitu kan. Bener. Malam para jahanam, Ini apalah D minus ya. gua D aja. Rasid tidak ya? Oke. Aman lah, lu berarti melewatkan. Kericuhan ini. Karena ada minggu sebelumnya ada yang ngomong kan. Ada yang ngasih bocoran filmnya begini. Oh iya bener. Ya udah gue Oh tadinya mau nonton. Dia gue mau nonton. Oh, iya. Diselamatkan. Itu parah banget. Iya, tapi emang parah sih udah. Dan terakhir tentunya film yang hits sekali. Sudah menembus 2,1 juta. Wow. Gua nonton tapi gua takut nih nge-reviewnya. Masuk neraka, Pak. Padahal nge-review filmnya ya, kita bukan nge-review neraka. Takut gua komen-komennya. Takut Apa gua. langsung aja kasih skor ya? Takut kasih ayat, Pak. Ini disclaimer, kita nge-review filmnya, bukan nge-review neraka. Gimana caranya kita review Lu neraka? nggak takut neraka ya? Ngomongin neraka cengengesan. Enggak, kita ngomongin filmnya. Kalau lu pernah inget komiknya nggak? Ya, Ingat. Komiknya yang disiksa siapa? orang-orang gede. Orang gede. Iya. Orang bocah yang Ini disiksa. bocah. Oh iya. Bocah masih ada kesempatan untuk menebus dosa yang nggak seberapa. Bukan seberapa sih. itu. Itu dosa yang masih bisa diperbaiki seiring pendewasaan Enggak, dia. di situ ada yang lebih kayak tetangganya yang ngomongin orang. Harusnya orang-orang Di depan kampung Pak Ustadznya ngomongin anak. Iya, di belakangnya. Kalau bisa ih Pak Ustadz ya. Enggak, ini kayak Katanya nggak disayang. Iya, Pak Ustadznya begini. Aduh. itu kayak dosa satu kampung ditumpahin ke anaknya. Nah, Padahal dosanya kayak ya anak-anak gimana sih? Iya. Check in, main judi slot gitu. Nyanyi. Tapi itu togel kan ceritanya. Ngambil barang temen, anjir. Tapi langsung epic, jadinya bunuh diri temennya. Anjing. Terus yang bunuh diri juga diliatin disiksa gitu lalu. Kayak nggak ada sensitivitasnya sama sekali gitu loh. Itu sih ngaconya sih sebenarnya. Mana matinya ngegelinding di cetek ya. Kalau dalam gitu kan. Itu mah Tiger Sprong. Cetek padahal Pak bisa ini. Iya. Terus kenapa harus lewat situ gitu? Ya, aduh anjing ini tuh pokoknya intinya. Ya ada-adain itu keselnya gue tuh. Diada-adain biar siksa Mana? neraka, Pak. Anaknya berapa anaknya? 4. Biar lama kan. Biar lama siksaannya jadi Disiksa ibunya nangis. Anak satu lagi ketemu disiksa nangis. lagi. Jangan salah, 2 juta orang lebih pintar dari kita karena 2 juta penonton. Ada yang komen gitu. Iya. Lu nggak ngerti 2 juta. Ya gue bener enggak ngerti gue ini gimana bisa begini. Kalau orang bilang nggak ngerti ya gue emang nggak ngerti. Nggak ngerti, gue juga nggak ngerti. Nggak ngerti. Dan gue nggak pengen ngerti. Iya. Nggak ngerti kenapa itu di neraka ada kuah soto Padang. Kuah soto Padang, kuah sate Padang. Gue nggak ngerti kenapa bajunya compang camping ya. Nah, Baru itu. masuk. Iya. Kenapa lu masuk neraka jadi gembel? Yang penting dekorasi neraka ada tengkorak. Ada tangan tengkorak kayak lu masuk wahana waktu. Itu tuh nanti ada filmnya agak lain kayak gitu. Kayak wahana. Rumah hantu. Dek. Ya kayaknya D nih gue. Sorry banget. Lu? Ya ini D minus lah. Tanyaan gue nih, kenapa ada tengkorak? Dia nggak balik lagi. Itu dosanya apa gitu? Kalau yang lain kan balik lagi kan buntung, balik lagi tangannya. Yang bunuh diri juga bunuh diri ngulang gitu. Ini ada tengkorak Pak. Udah. Itu dosanya udah. apa? Itu dosanya apa? Please dijawab. Jawab. Yang tadi bilang katanya abis nonton ini pinter. Iya. Konklusinya D Semua ya. beres ya untuk rapor horor kuartal 4 ini. Yeay. Ini versi kilat. Kalau kalian pengen versi fullnya tonton aja reviewnya lagi ya. Ya udah semoga 2024 lebih baik ya. Ya. Kita lihat dulu nih 2024 kuartal 1 berapa banyak horor. Kalau ternyata dikit ya kita rapel aja nanti. Udah banyak kayaknya, udah kelihatan banyak, banyak ya. ini. Ya semoga dari yang banyak itu ya banyak juga yang benernya gitu. Amin. Gue sih capek Pak penuh. Minimal dari 50 horor misalkan 25-nya bagus gitu. Enggak kalau nontonnya setahun nontonnya cuma 1-2 horor mah nggak apa-apa ya. Ini yang tiap minggu nonton gitu. Aduh. Alright kalau kayak gitu. Thank you yang udah nonton. Yes. Sampai sekarang sampai habis ini benar-benar direkam nih ya, tidak live stream. Jadi kalian harus nonton sampai habis.
Baiklah, sampai ketemu lagi di 2024 ya. Semoga horornya lebih baik. Amin. Semoga lebih banyak yang jutaan penonton juga. Amin lah ya. Semangat filmmaker horor Indonesia. Asik. Oke, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye.